Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam Senin penanggalan 28 Rajab 1441 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk hadir melanjutkan taklim pekanan kita, yaitu taklim kitab Qawaid Qur'aniyah, Khamsuna Qa'idatan Qur'aniyah fin Nafsi wal Hayah. Pembahasan kitab yang mengumpulkan 50 kaidah-kaidah pokok dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini menghimpun kaidah-kaidah yang bersumber dari kitabullah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kitab ini adalah karya dari Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullahu taala. Biasanya taklim kita ini kita adakan di Masjid Agung Syekh Yusuf, Goa. Namun seperti yang kita ketahui, keadaan saat sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita bermajelis langsung di masjid. Karena itu kita memanfaatkan waktu kita untuk tetap melanjutkan kebaikan ini, taklim kita ini, walaupun dengan sistem online. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil manfaat dan semoga pahala yang sempurna tetap bisa kita dapatkan di atas dasar niat kita dan semangat kita untuk terus belajar, walaupun tidak memungkinkan untuk belajar langsung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan malam ini kita akan memasuki kaidah yang baru. Di pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membahas kaidah yang ke-40. Malam ini insyaAllah kita memasuki kaidah yang ke-41. Al-Qaidatu Al-Hadiyatu Wal-Arba'un. Kaidah yang ke-41. Kaidah yang ke-41 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang ke-42, surat yang dinamakan dengan surat Asy-Syura, ya, surat Asy-Syura, surat tentang musyawarah, dan ayatnya adalah ayat yang ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum, kecuali disebabkan tangan kalian sendiri, kecuali disebabkan ulah perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan itu pun Allah telah memaafkan dari kebanyakan dosa-dosa kalian. Ini bunyi kaidah yang kita akan bahas malam ini insyaAllah, yang diambil dari firman Allah di surat Asy-Syura ayat 30
yang menjelaskan bahwa setiap musibah itu adalah datang dari Allah, namun disebabkan dari perbuatan kita sendiri, adalah akibat dari ulah tangan manusia, perbuatan manusia ketika melakukan pelanggaran dan maksiat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kebanyakan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kaidah ini kaidah yang sangat penting yang memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri seorang mukmin terkait dengan keimanannya, dan juga memberikan bimbingan yang sangat penting untuk dia selalu tadabburi dan renungi ayat ini, untuk selalu dia mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah dan memperbaiki kualitas dirinya dari waktu ke waktu. Dan kaidah ini juga sangat relevan dengan kondisi kita saat sekarang ini. Kondisi di mana kita semuanya, ya, di negeri kita, bahkan seluruh dunia merasakan musibah, wabah yang menimpa, yang dampaknya begitu meluas. Tidaklah ada penduduk dunia hari ini kecuali membicarakannya, mendiskusikannya, bahkan mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang kita akan baca ini, yang akan kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama untuk kita segera memahami keadaan kita, dan kita melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melakukan perubahan, dan untuk kita menanti perubahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah memperbaiki diri kita masing-masing. Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah taala ketika membahas ayat ini atau kaidah ini, beliau mengatakan ayat ini, lafaz yang disebutkan dalam ayat ini banyak yang hampir mirip dalam Al-Quran, yang mana kesimpulannya bahwa musibah itu datang disebabkan ulah tangan manusia. Kata beliau, ada beberapa ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha, dan ketika datang musibah yang telah datang sebelumnya kepada kalian, qultum anna hadha, lalu kalian bertanya, dari mana ini? Apa penyebabnya datang musibah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah pertanyaan mereka itu yang mempertanyakan kenapa musibah datang, kenapa mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa min indi anfusikum, itu disebabkan oleh jiwa-jiwa kalian sendiri, atau disebabkan oleh kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai' qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga dalam firman Allah yang lainnya di surat An-Nisa di ayat ke-79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang kamu dapatkan dari kebaikan maka itu pada hakikatnya datang dari Allah. Wa ma asabaka min hasanat min sayyi'atin famin nafsik, dan sebaliknya, apa yang menimpamu dari hal yang buruk, hal yang tidak baik, itu disebabkan karena perbuatan dirimu sendiri. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan semuanya adalah semata-mata datang dari Allah. Adapun dosa, adapun hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang tidak pernah kita harapkan, maka itu datang disebabkan perbuatan kita sendiri, akibat dari perbuatan kita. Kemudian ayat yang lain di surat Al-Qasas, surat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Dan tidaklah ketika datang musibah yang menimpa mereka disebabkan bima qaddamat aydihim, disebabkan ulah tangan mereka. Jadi disebabkan perbuatan mereka. 3 ayat ini lafadznya hampir mirip dengan lafadz dari kaidah yang kita baca ini dalam surat Asy-Syura di ayat ke-30. Adapun ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini juga sangat banyak. Ya, di antaranya Syekh menyebutkan juga beberapa ayat-ayat yang lain yang semakna dengan kaidah kita ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas, ya lagi-lagi di surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat ke-59. Ya, surat Al-Qasas ini adalah surat tentang kisah-kisah yang menjelaskan kisah-kisah keadaan-keadaan umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan kampung-kampung, negeri-negeri, kecuali Allah akan mengutus pada ibu kota-kotanya atau kota-kota terbesar dari negeri tersebut seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan satu kampung, satu negeri sebelum ditegakkannya hujjah pada mereka, di mana Allah akan mengutus rasul-rasul yang menjelaskan kepada mereka mana kebaikan dan mana keburukan. Sehingga ketika dibinasakan itu disebabkan karena mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang datang dari para rasul tersebut. Allah mengatakan selanjutnya, "Yatlu alaihim ayatina." Yang mana tugas rasul tersebut akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. "Wa ma kunna muhlikil qura." Dan kami, kata Allah, tidak akan mungkin membinasakan kampung-kampung, negeri-negeri, illa wa ahluha zalimun, kecuali karena penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang telah berlaku zalim. Berlaku zalim kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berlaku zalim kepada sesama mereka. Kemudian juga firman Allah di surat Ar-Rum, dan ini salah satu surat atau ayat yang terkenal terkait dengan masalah seperti ini, masalah musibah. Firman Allah di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 di ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan ulah dari tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya untuk mereka mau kembali kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Pertama Allah mengatakan akan terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan makna kerusakan di sini entah dengan musibah-musibah atau adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran kepada Allah. Ya, jangan difahami ketika satu negeri ya begitu majunya, begitu modernnya, begitu terdepan dalam teknologi, terdepan dalam bangunan-bangunan yang canggih ya, atau bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan peradaban yang menurut orang begitu modern, lalu dikatakan bahwasanya tidak terjadi kerusakan ya. Kerusakan yang dimaksudkan adalah kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan akidah dan maksiat-maksiat yang berlaku atau yang terjadi di tengah-tengah mereka, walaupun mungkin dari sisi duniawi mereka begitu maju. Zahral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dan akan terjadi kerusakan ya disebabkan ulah tangan manusia. Ya, mereka disebabkan maksiat-maksiat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Lalu apa tujuan dari musibah tersebut?
Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah bukan sekadar untuk menurunkan musibah dan siksa kepada mereka, tapi padanya hikmah yang sangat besar. Di sini dikatakan liyudhiqahum ba'dallazi amilu, untuk dirasakan kepada mereka, untuk diingatkan kepada mereka ba'dallazi amilu, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya hari ini itu belum sepadan dengan ulah kita yang begitu durhaka kepada Allah. Ya, Allah mengatakan ba'dallazi amilu, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dari siksa ini adalah akibat dari sebagian saja dari dosa-dosa kita. Ya, dan ini sama dengan ayat tadi, wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari yang banyak dari dosa-dosa kita. Seandainya setiap dosa Allah akan menyiksa kita dan menurunkan azabnya, maka tidak ada di antara kita yang selamat. Ya, Allahul musta'an. Dan tujuan dari musibah tersebut, kata Allah, la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mengevaluasi diri kita, kita tersadar dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keadaan seperti yang kita alami saat sekarang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama pada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan di surat Ali Imran ayat 181 sampai 182, wa naqulu dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan kami katakan, rasakanlah azab yang membakar, dan itu disebabkan perbuatan dari tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Artinya, ketika Allah menurunkan azabnya, menurunkan wabah, bala kepada kita, maka itu bukan kezaliman yang datang dari Allah, tapi disebabkan ulah kita sendiri yang sangat pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Wallahul musta'an. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah ayat, lalu mengangkat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 di ayat ke-36, di mana Allah mengatakan, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Dan ketika manusia kami berikan kepada mereka rahmat kami, kasih sayang kami, nikmat kami, farihu biha, mereka bergembira, mereka bahagia, senang dengan rahmat dan nikmat tersebut. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa hal yang buruk, hal yang tidak mereka sukai, bima qaddamat aydihim, dan itu disebabkan dari ulah tangan mereka sendiri, idzahum yaqnatun, lalu mereka putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka begitu gembira, dan kadang kegembiraan mereka berlebihan lalu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ya, ini persoalan. Ya, kadang ketika kita ditimpa atau kita mendapatkan nikmat yang berlimpah, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita begitu bersenang-senang lalu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan ketika sedikit dari musibah menimpa kita, dan itu pun disebabkan ulah tangan kita, maka kita langsung putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala meringkas masalah ini, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan, wal Qur'anu yubayyin fi ghairi mawdi', dan Quran telah menjelaskan dalam banyak ayat, bukan cuma di satu ayat. Di banyak ayat Allah menjelaskan dalam Al-Quran, annallaha lam yuhlik ahadan wa lam yu'adzibhu illa bidzambin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiksa seseorang dan tidak membinasakan seseorang dan tidak menyiksanya kecuali disebabkan dosa yang telah dilakukannya. Dan kalau kita rujuk lagi kepada dalil yang lain, sumber syariat yang kedua, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, itu tadi
dalil-dalil yang kita ambil dalam Al-Quran. Bagaimana dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi kita SAW? Dalil-dalil dari sunnah senantiasa sejalan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati hadis-hadis Nabi SAW juga menyebutkan hal yang sama, bahwa dosa disebabkan perbuatan kita sendiri, bahwa kebinasaan, musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana hadisnya cukup panjang, dan bagian-bagian akhir dari hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, itulah amalan-amalan kalian yang aku akan hitungkan untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya kepada kalian. Jadi akan disempurnakan balasannya di hari kiamat kelak. Balasan untuk orang yang berbuat kebaikan baru sempurna nanti di hari kiamat, dan balasan untuk orang yang berbuat keburukan pun akan disempurnakan di hari kiamat kelak. Lalu kata Allah, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang akan mendapatkan kebaikan ketika di hari kiamat diperlihatkan ternyata dia mendapatkan surga, mendapatkan balasan-balasan yang begitu banyak, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa itu adalah taufik dari Allah, maka banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, namun siapa yang tidak mendapatkan seperti itu, justru dia mendapatkan siksa, mendapatkan neraka, mendapatkan bala, maka fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia salahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Jangan dia salahkan Allah, jangan dia pertanyakan kenapa Allah memberikan kepada saya balasan yang seperti ini. Itu disebabkan dari ulah tangan kita sendiri. Dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, penghulu dari ucapan istighfar. Ya, ucapan istighfar adalah permohonan minta ampun kepada Allah, dan seorang hamba diperintahkan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Namun ada yang dinamakan Sayyidul Istighfar yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap pagi dan setiap petang. Dan hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, dan dijamin orang yang rajin membacanya dijamin dengan jaminan surga. Potongan dari doa Sayyidul Istighfar ini adalah perkataan Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita ketika kita mengatakan, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagian-bagian akhir dari hadis ini di mana seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Ya, jadi seorang hamba harus membaca istighfar ini, dan dia sadar bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan yang buruk, dosa-dosanya yang begitu banyak. Lalu dia mengatakan, aku mengakui ya Allah, abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengakui nikmatmu yang begitu banyak kepadaku, dan seiring dengan itu aku juga mengakui dosa-dosaku yang begitu banyak kepadamu. Ya. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang seharusnya kita begitu banyak bersyukur, tapi ternyata begitu banyak nikmat kita balas dengan kemaksiatan. Ya, oleh karenanya seorang hamba yang baik menyadari hal tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku sangat mengakui begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, sebagaimana aku sangat mengakui begitu banyak dosa-dosaku kepadamu. Dan ucapan seorang hamba yang seperti ini sangat dicintai oleh Allah. Dia sadar akan dosa-dosanya, dan ini sudah cukup bagi Allah untuk menyayanginya dan mengampuninya. Dan sebaliknya, ketika seorang bangga dengan perbuatannya lalu tidak pernah mau bertobat kepada Allah, inilah di antara sebab-sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim,
manusia yang sangat mulia, bahkan dikatakan sebagai manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW untuk minta diajari doa yang bisa beliau baca dalam solat. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada beliau. Ini yang bertanya adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi SAW tahu betul siapa Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau yang memberikan informasi dalam banyak hadisnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah penghuni surga. Bahkan beliau telah mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang di antara yang akan masuk surga di pintu surga mana saja yang diinginkannya. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq minta kepada beliau diajarkan doa yang bagus untuk beliau baca pada saat beliau dalam solatnya, dan sebagian ulama mengatakan ini dibaca pada tasyahud, ya, pada saat setelah kita membaca tasyahud. Nabi kita SAW mengajarkan, qul, katakanlah wahai Abu Bakar, dan ini juga untuk kita semuanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak. Artinya aku telah berdosa, ya Allah. Dan kita diajari bahwasanya ketika kita berdosa, pada hakikatnya kita mendolimi diri kita sendiri. Karena kemaksiatan adalah kedoliman terhadap diri kita sendiri. Rugi orang yang bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya ketika dia meninggalkan ketaatan, dia juga telah mendolimi dirinya. Karena pada hakikatnya ibadah dan ketaatan adalah nikmat, dan meninggalkannya adalah kedoliman. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Dan ini pengakuan bahwa hanya Engkau lah, ya Allah, yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ya Allah dengan pengampunan yang datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang pertama kali diajarkan doa ini adalah seorang manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Orang yang dikabarkan menjadi penghuni surga oleh Nabi SAW. Namun demikian, beliau diajari untuk banyak beristighfar kepada Allah, bahkan mengakui bahwa aku ya Allah telah berlaku zalim kepadamu dengan zulman katsira. Maka siapa lagi yang pantas untuk berdoa seperti ini setelah Abu Bakar, ya? Siapa lagi di antara kita yang tidak pantas untuk membaca doa ini jika saja seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk membaca doa yang seperti ini. Maka dari ini semuanya kita bisa fahami bahwa seorang hamba harus senantiasa menyadari bahwa kebanyakan hukuman-hukuman, musibah-musibah yang datang adalah disebabkan dari perbuatan dosa-dosanya. Dan tentu saja kita tidak boleh putus asa akan banyaknya dosa kita. Kita perlu untuk berharap kepada Allah dengan memperbaiki diri kita untuk mendapatkan rahmat-Nya, dan seiring dengan itu kita harus berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Oleh karenanya di sini ada satu perkataan, ya, dari Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la yarjuna abdun illa rabbah, la yarjuwanna abdun illa rabbah, wa la yakhafanna abdun illa zambah. Jangan seorang berharap kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, lalu kita mengharap musibah ini diangkat. Ketika kita mendapatkan kesusahan, lalu kita ingin mendapatkan rahmat dan dijauhkan dari kesusahan ini, maka jangan kita berharap kecuali kepada Allah. Ya. Waliyadu billah, yang sebagian hamba-hamba Allah ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bala, cobaan, maka mereka justru bertawassul kepada sesama makhluk, ya, sesama manusia. Ya. Kadang kita dengarkan dalam keadaan-keadaan kita seperti ini, ada yang mengatakan jika ingin selamat dari wabah ini, ingin selamat dari musibah ini, maka
ya berdoa kepada si fulan, atau mungkin pasang foto si fulan, ya, dan yang semacamnya. Waliyadzubillah, inilah kesyirikan yang sangat berbahaya. Seharusnya seperti yang dikatakan ini, la yarjuwanna abdun illa rabbahu. Jangan seseorang sampai berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafanna abdun illa dzambahu. Dan jangan kita takut kecuali takut terhadap dosa kita. Kita perlu takut terhadap dosa kita. Dan apa yang terjadi dari musibah adalah sebab, ya, adalah akibat dari perbuatan dosa itu sendiri. Kemudian juga di sini ada dikutip perkataan dari sebagian salaf, ya, juga yang dinisbatkan kepada Ali dan yang lainnya, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'ah illa bitaubah. Tidak akan turun satu bala kecuali disebabkan dosa, dan tidak akan mungkin diangkat kecuali disebabkan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengutip beberapa contoh-contoh musibah-musibah yang telah pernah menimpa umat-umat sebelum kita yang disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dan ini telah dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakit, atau dengan judul yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna bagi orang yang bertanya tentang tentang obat yang manjur, obat yang bisa menyembuhkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan satu pertanyaan ini, ya, ketika beliau didatangi dan bertanya tentang bagaimana seorang yang tidak merasakan kekhusyuan ibadah dan merasakan hal-hal yang tidak tenang disebabkan dosanya, lalu beliau memberikan rincian yang begitu luar biasa yang beliau tuangkan dalam kitab ini, Al-Jawabul Kafi. Dan beliau menyebutkan tentang bahaya perbuatan-perbuatan dosa, bahaya perbuatan maksiat, ya, dosa mencuri, bahaya perbuatan dosa liwat, bahaya perbuatan zina, dan seterusnya. Beliau sebutkan akibat-akibatnya. Dan di sini juga disebutkan, bukankah Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa, manusia yang mulia, tapi sempat dikeluarkan dari surga disebabkan satu kesalahannya. Dan juga bukankah iblis dilaknat disebabkan karena dosanya ketika dia tidak mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah apa yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tenggelamnya bumi ini atau ditenggelamkannya, ya, dengan air bah yang begitu besar, itu juga disebabkan dosa dari kaum Nabi Nuh. Dan juga yang terjadi pada kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud ketika mereka durhaka kepada Nabi Saleh. Dan juga apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib di Madian, apa yang terjadi pada kaum Nabi Hud, kaum Ad, dan kenapa sampai Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasukannya, kenapa Qarun dibenamkan di bumi ini, dan begitu banyak umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Kesimpulan dari semuanya itu adalah disebabkan dari dosa-dosa mereka. Namun sungguh sangat disayangkan kadang sebagian kita tidak menyadarinya. Dan inilah pentingnya ilmu, ya. Kita lihat keadaan kita hari ini. Begitu banyak, ya, kita mendapatkan pencerahan dari para ahli medis kita, dokter-dokter kita, tentang bahaya wabah yang menyebar hari ini dan bahaya penularannya. Sehingga kita diwanti-wanti untuk tidak banyak berkumpul di tempat yang satu dalam jumlah yang banyak. Bahkan kita diperintahkan untuk lebih banyak di dalam rumah, tidak keluar kecuali sangat-sangat darurat, untuk mencegah dari penularan dan tersebarnya wabah yang sangat berbahaya ini. Namun orang yang tidak faham kadang memandang enteng dan memandang remeh. Yang kelabakan, yang kadang sangat sedih dan sangat khawatir dengan keadaan adalah orang yang faham betul tentang bagaimana bahayanya penyakit ini. Dan inilah para dokter-dokter dan ahli medis kita
mereka bersusah payah untuk mengingatkan akan bahayanya. Tapi begitulah, orang yang kadang menyangka bahwasanya hal ini biasa saja dan tidak peduli terhadap dirinya dan tidak sadar bahwasanya ini akan mengakibatkan juga mudarat bagi orang lain, terus saja melakukannya. Dan kurang lebih beginilah yang selama ini dilakukan juga oleh para dai dan penyuruh kebenaran. Kita sudah sering mengingatkan kepada umat tentang bahaya dosa dan maksiat. Dan sebagian tidak mempedulikan hal tersebut. Dan inilah yang harus kita fahami kenapa ya, sebagaimana para dokter-dokter ahli medis hari ini begadang. Kenapa sebagian dai, sebagian ulama-ulama kita rela mengorbankan waktu-waktu mereka dan rela mengorbankan masa-masa istirahat mereka demi umat, karena mereka begitu khawatir jika umat tenggelam dengan dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, menurunkan siksanya. Sehingga mereka begitu khawatir, namun sebagian umat tidak peduli. Sebagian umat kadang diingatkan lalu mengatakan mungkin dengan entengnya, kalau memang akan menimpa saya, biarlah saya akan merasakannya. Dan kamu silahkan dengan perbuatanmu. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwasanya kesalahan satu orang lalu dibiarkan, maka itu mungkin akan memberikan akibat kemudaratan bagi banyak orang. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hari ini ketika kita sudah mencoba menjaga diri kita, kita mencoba untuk banyak di dalam rumah, tidak banyak berinteraksi. Namun ada sebagian orang yang tidak faham, lalu tetap melakukan hal yang seperti itu, maka bukan cuma dia yang akan merasakan mudaratnya, kita juga akan merasakan mudaratnya. Dan begitulah juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan dosa-dosa dan maksiat. Ketika dibiarkan, ketika didiamkan, ketika kita tidak sadar akan hal ini, maka bukan cuma pelaku dosa yang akan merasakan akibatnya, tapi juga orang-orang yang melakukan kebaikan yang ada di sekitar mereka. Oleh karenanya seharusnya kejadian ini ya, yang menimpa kita menjadi bahan evaluasi, bahan muhasabah untuk kita semuanya, untuk kita secara kolektif, secara bersama-sama membenahi diri kita. Sebagaimana para dokter dan ahli medis kita mengingatkan untuk ada kesatuan dalam penyikapan dan kesatuan dalam ucapan dan dalam arahan, maka seharusnya juga kita ingatkan kepada umat bahwa apa yang terjadi tidak terjadi begitu saja, bukan hanya sekedar persoalan penyakit dan sebagainya, tapi ada hikmah yang begitu besar dari ini semuanya dan tidak terlepas dari ulah perbuatan dan dosa-dosa dan maksiat kita. Untuk kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama untuk lebih memperbaiki diri kita dan agar kita dijauhkan dari dosa dan musibah ini. Karena itu maka para penyuruh kebaikan, para ulama-ulama dan para dai-dai dan kita semuanya yang mengetahui kebaikan dan mengetahui keburukan, mari kita juga secara bersama mengingatkan umat bahwa di samping kita membentengi diri kita dari semua hal-hal yang bisa menimbulkan penyebaran virus yang makin cepat, maka mari kita di masa-masa yang seperti saat sekarang ini untuk juga banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ayat yang kita mau jadikan penutup, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am di ayat ke-42 dan ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad arsalna ila umamin min qablik, telah kami utus pada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, maka kami siksa mereka dengan musibah dan kemudaratan dan bahaya-bahaya. La'allahum yatadarraun. Kenapa Allah menurunkan musibah? Hikmah besar. Di surat Ar-Rum tadi, yudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan Allah inginkan dari musibah-musibah yang menimpa kita, la'allahum yatadarraun, agar mereka mau tadarru', menghinakan diri di hadapan Allah, merasakan mereka hina, papa, miskin dan butuh kepada Allah, dan hati mereka lebih khusyuk dan merasakan kehinaan dan kekerdilan mereka, kelemahan mereka. Virus yang kita tidak bisa saksikan dengan mata kita begitu mampu untuk membinasakan kita, dan dia bukan berjalan bersendirian.
Dialah tentara-tentara Allah, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tapi mampu membinasakan kita. Maka di antara hikmahnya adalah la'allahum yatadarraun, agar kita merasakan bagaimana lemahnya kita di hadapan Allah, agar tidak ada lagi orang yang sombong ketika disuruh untuk bersujud kepada Allah. Tidak lagi orang sombong lalu menyangka dia maha kuasa berlaku apa yang diinginkannya. Dan kata Allah, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, seandainya ketika datang musibah kami mereka mau mendekatkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi kata Allah, banyak di antara mereka yang telah keras hatinya. Datang musibah, tidak juga mereka mau untuk kembali kepada Allah, tidak juga mau bertobat dan beristighfar kepada Allah. Bahkan masih banyak di antara mereka yang masih berbangga-bangga dengan dosa dan maksiatnya. Waliyatubillah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menjadikan indah apa-apa yang telah diperbuatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika mereka sudah lupa dari apa-apa yang diingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka dibukakanlah kepada mereka pintu dari segala yang diinginkannya. Ini yang dinamakan istidraj, ya. Kadang sebagian negeri, sebagian orang justru ketika bermaksiat dimudahkan seluruh dunianya. Lalu kata Allah, hatta idza farihu biha, dan ketika mereka sudah senang terhadap hal-hal yang seperti itu, hatta idza farihu bima utu, mereka sudah senang mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dengan kemaksiatannya mereka mungkin justru makin kaya. Dengan kemaksiatannya mereka makin mudah urusan-urusan keduniaannya, makin membuat mereka lupa kepada Allah. Dan pada saat yang seperti itulah akhadnahum baktatan, kata Allah, maka kami akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan pada saat itulah mereka akhirnya putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat patut ya, di suasana yang seperti saat sekarang ini, sebagaimana arahan para tim medis kita, para dokter-dokter kita, mari kita indahkan. Mari kita menjaga diri kita dari kemudaratan dan menjaga saudara kita dari kemudaratan. Kita menjaga diri kita dan tidak banyak keluar rumah, tidak banyak berbaur untuk tidak menjadi penyebab tersebarnya virus dan wabah yang sangat mengkhawatirkan ini. Namun di sisi yang sama, jangan ya, saatnya juga para dai, para ustadz, para ulama untuk tidak berhenti juga menasihatkan para umat, kepada kita semuanya, untuk kita memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itulah bala ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sebagaimana biasanya Syekh menyebutkan kesimpulan. Yang pertama, dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala kadang mendatangkan musibah di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala ampunkan hambanya dan agar tidak lagi mendapatkan musibah di akhirat. Untung ya, jika kita masih mendapatkan teguran oleh Allah di dunia, lalu kita bisa berbenah dan memperbaiki diri. Jangan sampai kita dibiarkan dengan dosa, lalu nanti musibah kita atau dosa dan maksiat kita itu nanti mendapatkan siksanya di akhirat. Waliyatubillah. Yang kedua, seorang hamba, seorang mukmin ketika ditimpa musibah, termasuk virus corona, sebagian hamba-hamba Allah yang mukmin, sebagian hamba Allah yang mungkin soleh, yang baik, ternyata ditakdirkan mendapatkan musibah ini, mendapatkan musibah virus corona, dan mungkin dia wafat dengan virus tersebut. Maka kita berikan kabar gembira bahwa insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Karena Nabi kita SAW telah mengabarkan bahwa duri saja yang menimpa seorang mukmin yang menginjak duri, yang membuat kakinya sakit ketika menginjak duri, maka dengan sakit yang dirasakannya itu dapat mengampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika satu penyakit yang sangat besar, penyakit yang sangat berat
yang ditimpanya, maka itu insya-Allah sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya, dan seiring dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa dari kebanyakan kita. Jadi sekali lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari wabah ini hanya sedikit dari sekian banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah telah mengampuni dari sekian banyak dosa, dan Allah mendatangkan siksa sedikit dari dosa yang banyak yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan hamba-hambanya kecuali yang memang sulit untuk diatur, sulit untuk diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujahnya. Fahujajuhu qa'imah, hujah-hujahnya telah tegak. Wa ni'amuhu mutawafirah, dan nikmat-nikmatnya begitu banyak. Wa afuhu azim, dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala begitu besar terhadap hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari dosa dan maksiat, dan mengangkat dari kita musibah dan wabah yang menimpa kita hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik keadaan kita, keimanan kita, dan kualitas derajat kita di sisinya dengan cobaan yang menimpa kita. Dan sekali lagi, mari kita secara bersama untuk bisa keluar dari musibah ini dengan cara yang terbaik, yaitu dengan banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari mara bahaya yang kita khawatirkan. Dan mari terus kita saling mendoakan dan saling mengingatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dari musibah ini ketika kita menghadapinya dengan keimanan yang benar dan perbuatan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah taala jami'an likulli ma yuhibbu wa yarda, dan semoga Allah menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang merupakan perbuatan kedurhakaan terhadapnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.